warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang kita masih di situasi pandemi, kakak tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan adik-adik agar selalu menjaga kesehatan dan juga terus menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, sekarang kita flashback dulu nih. Masih ingat kalau kita sudah belajar mengenai diagram batang di kelas 4? Wah, alhamdulillah masih pada ingat ya. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa diagram batang itu merupakan bagian dari pengolahan data dan penyajian data. Nah, hari ini kita akan mempelajari bersama-sama mengenai pengolahan data, penyajian data secara lebih jauh lagi. Oh iya, nanti dalam pembelajarannya adik-adik tidak hanya akan belajar bersama Kak Yulis, adik-adik juga akan belajar bersama Kak Putri dan Kak Rati. Sudah siap? Oke, supaya pembelajaran kita hari ini lancar dan dipenuhi dengan keberkahan, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik adik-adik, bersama kakak, hal-hal yang akan kita pelajari adalah pertama, kita akan mengenal data. Kemudian nanti kita akan mempelajari jenis-jenis data, pengumpulan data, dan yang terakhir ada latihan soal. Baik, di kelas 4, adik-adik sudah mengenal apa itu data. Sekarang kakak akan mengulas sedikit mengenai data. Apa sih data itu? Ada yang masih ingat? Iya, data merupakan keterangan yang benar dan nyata. Apa sih yang dimaksud dengan keterangan yang benar dan nyata? Nah, di sini kakak memiliki sekotak klip kertas. Nah, dalam kotak ini terdapat klip yang berwarna jingga dan klip yang berwarna kuning. Nah, kita hitung bersama-sama. Ada berapa klip yang berwarna jingga? 1, 2, 3, 4. Klip yang berwarna jingga ada 4. Nah, angka 4 inilah yang disebut dengan data. Lalu kita hitung yang berwarna kuning. Ada 1, 2, 3. Ada 3 klip berwarna kuning. Nah, angka 3 ini juga merupakan data. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa data merupakan keterangan yang benar dan nyata, yang dapat berwujud angka, huruf, gambar, suara, atau simbol-simbol lainnya. Nah, mengenai data ini, ada beberapa hal yang perlu adik-adik ingat. Yang pertama, bahwa data belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih memerlukan pengolahan. Yang kedua, data yang sudah diolah dianggap sebagai objek dan informasi yang bermanfaat bagi penerimanya. Jadi data ini kalau belum diolah belum memiliki arti. Nah, nanti adik-adik akan belajar lebih lanjut mengenai pengolahan data bersama Kak Putri dan Kak Rati. Baik, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis data. Nah, di sini kakak memiliki cerita bahwa Fatimah ingin mengetahui berat badan teman-teman di kelasnya.
Kemudian Fatimah bersama teman-temannya melakukan pengukuran berat badan. Lalu hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasil dari pengukuran berat badan Fatimah beserta teman-temannya. Di sini ada contohnya ada 5 orang siswa, ada Fatimah yang berat badannya 40 kg, ada Ali 50 kg, Umar 43 kg, Jenab 42 kg, dan Laila 45 kg. Nah, data yang seperti ini itu karena diperolehnya secara langsung melalui pengukuran, maka disebutnya sebagai data primer. Disebutnya data primer karena diperoleh secara langsung. Tadi kan Fatimah melakukan pengukuran berat badan, dan ini dia hasilnya. Disebut sebagai data primer. Nah, berbeda dengan Fatimah, yang ingin diketahui oleh Ali adalah data golongan darah teman-temannya. Karena Ali tidak mungkin ya memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya, akhirnya Ali memutuskan untuk mencari data tersebut ke ruang UKS. Di sana terdapat buku catatan yang memuat data golongan darah semua siswa. Ali mencatat data golongan darah teman-temannya seperti ini. Nah, ini dia datanya. Ada nama siswanya, ada golongan darahnya bermacam-macam, ada yang A, B, O, AB, dan ada yang A. Nah, karena data golongan darah ini diperoleh Ali secara tidak langsung, karena Ali tadi mencatatnya dari UKS ya, tidak melakukan pengukuran secara langsung. Maka ini datanya disebut sebagai data sekunder. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa data itu ada 2 jenis ya, ada data primer dan ada data sekunder. Baik, selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, dalam mengumpulkan data, ada banyak cara yang bisa adik-adik lakukan. Nah, cara untuk mengumpulkan data ini disebut dengan metode pengumpulan data. Adapun pada pembelajaran kali ini, adik-adik akan mempelajari 4 cara mengumpulkan data. Yang pertama adalah tes. Misalnya, Bu Siti ingin mengetahui kemampuan operasi hitung perkalian ratusan di kelas 5. Akhirnya Bu Siti menyiapkan beberapa soal, kemudian meminta siswa-siswi kelas 5 mengerjakan soal tersebut. Nah, nanti akan diperoleh hasil berupa skor seperti ini. Nah, di sini ada skor-skor hasil ulangan matematika siswa kelas 5. Di sini ada yang bernilai 70, ada yang bernilai 78, ada yang 90. Pengumpulan data melalui tes ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, ataupun kepribadian seseorang, nah adik-adik bisa melakukan pengumpulan data melalui tes. Baik, selanjutnya yang kedua adalah pengumpulan data melalui bertanya langsung. Bertanya langsung ini dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara penanya dan narasumber. Nah, karena sekarang adik-adik sudah di kelas 5, berarti adik-adik sudah mempelajari mengenai wawancara di kelas 4 pada pembelajaran tematik. Berarti, apa sih hal yang harus kita persiapkan kalau kita ingin melakukan wawancara? Nah, berarti kita harus mempersiapkan narasumber dan juga daftar pertanyaan. Misalnya, Zenab ingin mengetahui
warna kesukaan dan warna yang tidak disukai teman-teman kelasnya. Akhirnya, Zena mengadakan wawancara kepada teman-temannya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh Zena berarti mencari narasumber dan menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, karena Zainab ingin mengetahui warna apa yang disukai dan warna apa yang tidak disukai oleh teman-teman kelasnya, berarti narasumber yang harus disiapkan atau harus dicari oleh Zainab adalah siswa-siswi kelas 5. Selain itu, Zainab juga harus mempersiapkan daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaannya seperti ini. Warna apa yang kamu sukai? Dan pertanyaan keduanya, warna apa yang tidak kamu sukai? Nah, nanti akan diperoleh hasilnya seperti ini. Ada nomor, nama siswanya, kemudian warna yang disukainya, lalu ada warna yang tidak disukai. Nah, adik-adik juga bisa melakukan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Selanjutnya, ada pengumpulan data dengan isian singkat. Nah, misalnya, Bu Siti ingin mengumpulkan data diri di kelas 5. Ya, Bu Siti menyiapkan isian seperti ini. Di sini ada nama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah. Nah, isian singkat ini Ibu Siti minta untuk diisi kepada murid-muridnya di kelas 5. Nah, nanti contohnya hasilnya akan seperti ini. Nah, misalnya Ali ngisi nih. Ada nama Ali, alamatnya di Bandung, kemudian ada tinggi badannya, ada berat badan, dan golongan darah. Nah, pengumpulan data juga bisa dilakukan melalui isian singkat. Selanjutnya, yang keempat adalah pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan hasil pengukuran atau pengamatan. Jadi nanti hasil pengukurannya itu dan pengamatannya dicatat. Misalnya, Fatimah ingin mengetahui data berat badan dan tinggi badan siswa kelas 5. Maka untuk melakukan pencatatan langsung atau mengumpulkan data melalui pencatatan langsung, Fatimah harus menyiapkan belangko. Belangkonya seperti ini. Nah, di sini ada nomor, ada nama siswanya, kemudian ada tinggi badan dan berat badan. Nanti saat Fatimah dan teman-teman melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, nanti dimasukkan ke sini. Misalnya Fatimah nih sudah diukur. Nanti dimasukkan tinggi badannya berapa, tuliskan ke sini. Dan berat badannya berapa, tuliskan di sini. Nah, seperti itu ya. Pengumpulan data juga bisa dilakukan melalui pencatatan langsung. Berarti dapat kita simpulkan bahwa beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data itu tadi yang pertama ada tes, kemudian bertanya langsung, yang ketiga isian singkat, dan yang keempat melalui pencatatan langsung. Baik, supaya adik-adik bisa lebih memahami materi hari ini. Nah, di sini ada latihan soal. Soal yang pertama. Rukoyah ingin mengetahui ekstrakurikuler apa saja yang diikuti oleh teman-temannya. Akhirnya Rukoyah menanyakan satu persatu kepada teman-temannya. Nah, pertanyaannya, metode apa yang digunakan oleh Rukoyah untuk mengumpulkan data? Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan oleh Rukoyah? Nah, masih ingat berarti metode apa? Ya, jawabannya untuk A adalah metode bertanya langsung atau wawancara. Lalu untuk pertanyaan yang B, apa saja yang harus dipersiapkan oleh Rukoyah? Berarti Rukoyah harus menyiapkan narasumber dan daftar pertanyaan. Nah, contoh pertanyaannya adalah ekstrakurikuler apa yang kamu ikuti? Selanjutnya, latihan soal yang kedua.
Pak Edi ingin mengetahui kemampuan menghafal surah-surah pendek siswa kelas 5. Pak Edi kemudian mengadakan ulangan harian berupa tes lisan. Nah, berarti metode apa yang digunakan Pak Edi untuk mengumpulkan data tersebut? Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah tes. Baik adik-adik, selanjutnya adik-adik akan belajar bersama Kak Putri. Baik adik-adik, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.